Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Endah Lestari dengan nomor NPM 101211121 dari kelas C6 Manajemen STIS TMB Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Ma'rifatul Insan untuk memenuhi tugas ITS Pendidikan Agama Islam. Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat yang berarti mengenal dan insan yang berarti diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan adalah mengenal diri sendiri. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Asal penciptaan manusia. Yang pertama, dari tanah, menurut Quran Surat Al-Hijr ayat 28, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Yang kedua, dari ruh, dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9, artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu kolbu atau hati, al-aql atau akal, dan jasad. Ma'rifatul insan yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk. Makhluk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan al-fitrah atau berada di atas fitrah, lemah atau daif, jahil atau bodoh, dan fakir. Yang kedua, dimuliakan atau mukarram. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya, karena manusia diciptakan dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Yang ketiga, dibebani atau mukallaf. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, yaitu makhluk yang dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud yaitu manusia diberi amanah untuk beribadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, bebas memilih atau mukhayyarun. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufur. Yang kelima, balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Ma'rifatul insan yang ketiga yaitu taqatul insan atau potensi manusia. 1. Potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia merupakan suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalamnya. Potensi yang dimiliki manusia diantaranya potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Yang kedua, al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia
terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Di saat memikul al-mas'uliyah, ada dua pilihan di hadapan manusia. Apakah akan menindaklanjutinya dengan sikap amanah atau khianat? Ma'rifatul insan yang keempat, yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Insan yang berarti manusia atau diri sendiri. Kemuliaan seorang hamba dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mendapat ketenangan, sanggup menerima cahaya kebenaran ilahi. Dalam Quran Surat Al-Fajr ayat ke-27-28 yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Yang kedua, jiwa yang aruh, yaitu tarik-menarik dengan al-hawa, yaitu syahwat, kecenderungan hayalan, dan keinginannya. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah yang artinya, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Yang ketiga, jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa, kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 43 yang artinya menonjolkan Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya, apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ma'rifatul insan yang kelima yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia diberi 2 jalan. Yang pertama, jalan benar atau takwa. Orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang 1. Takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Yang kedua, bermakna taat dan beribadah. Dan yang ketiga, dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Sifatul insan yang kedua yaitu jalan salah atau fujur, yaitu orang-orang yang 1. Memperturutkan sifat tergesa-gesa. 2. Berkeluh kesah. 3. Tidak mau berbuat baik atau kikir. 4. Kufur. Dan yang kelima, pendebatan. 6. Pembantah. 7. Zolim. 8. Jahil. Sekian penjelasan mengenai ma'rifatul insan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.